Jadi antara pengeluaran dengan hasil ini adalah sisa bagi peternak, khususnya seperti saya peternak kecil ini ya susah juga nanti kalau kemudian harga ayam anjlok, kemudian ya gampangannya untuk biaya operasional dengan hasil juga nggak seimbang ya ada keminusan ya, artinya ya tekor lah seperti itu. Kalau saya justru kondisi seperti itu kepingin bangkit terus. Kalau kita ini dalam kondisi sulit, kemudian kalau kita tidak putus harapan, semakin terpuruk juga. Artinya pada saat kondisi apapun saya berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk terus bangkit. Terus bangkit. Jangan pernah bahwa kita ini nanti pada kondisi sulit, kemudian kita berhenti, ya rugi gitu loh menurut saya. Ya sekuat mungkin, termasuk dukungan dari orang terdekat, termasuk kalau istri, ya istri saya ini terus memberikan support agar usaha yang sudah jalan itu terus dilakukan, dilaksanakan, fokus. Artinya kita sudah tidak memperhitungkan lagi nanti untung berapa seperti kondisi pandemi seperti ini. Kalau kita bicara harus untung besar seperti sebelum pandemi kayaknya sulit juga. Memang secara makro ini kan perekonomian juga sulit. Makanya yang membuat saya tetap harus bertahan, ya saya tetap optimis bahwa ini lahan saya, ini usaha saya. Karena sudah saya rintis, saya sudah mengeluarkan dana besar, sudah ada kemauan yang lebih besar untuk mandiri, ada kebanggaan pribadi karena bisa mandiri. Ini yang membuat saya sepertinya harus bertahan dan harus mencintai usaha seperti ini. Kebetulan saya belum ada, jadi saya masih memiliki satu kandang. Jadi untuk alat-alat juga tidak ada yang dari luar, artinya mungkin dari milik orang lain tidak. Ini semua dalam milik saya pribadi, usaha saya pribadi. Kemudian anak kandang juga sudah ada, artinya pekerjanya juga sudah ada. Mudah dan sulit itu relatif tentunya ya. Relatif bagi setiap usaha sama lah. Artinya kalau menurut saya di bidang peternakan itu yang jelas harus telaten, harus sabar tentunya. Karena orang Jawa mengatakan bahwa usaha barang hidup atau binatang atau semacam unggas seperti ini, kita harus benar-benar sabar, sumeleh. Tidak bisa kita itu kemudian ayam harus cepat besar, harus enggak. Artinya kalau dibilang sulit dan tidak itu tadi relatif. Kalau memang ya pas waktunya sulit ya tadi kondisi ekstrim, waktunya mudah ya mudah seperti apa. Artinya ya kita tetap waktunya, jangan sampai lah ayam itu kelaparan atau sampai telat makan. Minumnya juga harus diperhatikan. Terus kemudian kondisi kesehatannya, waktunya divaksin ya harus divaksin. Ya merawatnya seperti biasa saja, tidak terlalu sulit juga tidak mudah. Artinya ya gampang-gampang susah lah, namanya juga memelihara binatang hidup seperti itu. Kalau soal hasil ini
minimal itu ya kita ini yang penting ya dalam usaha seperti saya. Memanglah artinya setiap usaha adalah orientasinya profit oriented, seperti itu. Saya tidak terlalu muluk-muluk dalam usaha ini, artinya bisa untuk biaya operasional, kemudian ya diharapkan tentu ada laba yang kita harapkan karena kita investasi, tentu tidak bisa kita dengan misalkan hasil kecil atau mungkin berapa, karena kita juga menggunakan investasi seperti ini ya. Jadi ya sebisa mungkin lah usaha ini hasilnya seberapa pun saya berusaha menikmati. Yang penting saya itu tenang, bisa operasionalnya, bisa untuk menggaji di teman-teman anak kandang, saya sudah senang. Jadi urutannya bagaimana untuk pelihara ayam ini? Yang pertama jelas kita bersihkan dulu kandang ya. Kandang harus steril, tidak boleh kotor karena kita khawatir nanti ada kuman ya. Kita semprot dulu ya antiseptik, kemudian itu sudah steril, kita desinfektan itu tadi atau terserah ya obat apa, yang penting steril. Setelah itu kita kasih sak ya, lembaran sak itu kita gelar, kemudian di atasnya kita kasih sekam, kemudian kita lebarkan seperti itu. Setelah itu persiapan boarding itu untuk open ya, pemanasan gitu. Jadi kita ada kompor, ada seperti itu. Setelah semuanya selesai baru kita tutup dengan plastik, jangan sampai nanti terlalu banyak angin yang masuk untuk menjaga kesterilan. Kemudian nanti baru DOC kita masukkan atau bodok kita masukkan. Setelah itu ya kita perhatikan saja tempat-tempat makannya, karena ayam kecil itu kan masih harus betul-betul diawasi, jangan sampai nanti terlalu tinggi tempat makannya atau minumnya sehingga tidak terjangkau. Setelah itu ya kita tinggal perawatan saja, mulai dari suhu kita harus kita perhatikan. Mungkin kalau ayam masih kecil suhu paling tidak ada di atas 35 ya, itu 36 37 nggak masalah. Tapi begitu nanti ayam sudah besar, sudah agak rapat, itu dilebarkan dan diluaskan tempatnya. Setelah itu nanti suhunya juga sudah mulai berkurang, karena karakter ayam kecil itu harus butuh panas, tapi pada saat ayam sudah besar itu butuh dingin. Nah, sehingga suhunya tadi sudah kompornya itu sudah mulai dilepas satu persatu seperti itu, kemudian suhunya nanti tinggal dingin, tambah dingin. Yang jelas punya hak prerogatif adalah perusahaan ya. Peternak ini kan hanya istilahnya buruh ngopeni kan seperti itu. Tapi juga peternak juga bisa usul gitu loh kepada perusahaan, ini kondisi ayam saya kurang maksimal, ini harus segera dipanen. Kalau tidak dipanen itu nanti akan semakin rugi, karena apa? Ayam juga tidak bisa tumbuh dengan normal, sementara pakan terus diserap, sehingga nanti tidak sebanding antara daging yang dihasilkan dengan biaya pakan atau operasional yang dikeluarkan. Nah itu nanti peternak bisa mengusulkan. Tetapi rata-rata pada umumnya pada saat kondisi ayam normal itu rata-rata 2 up, artinya 2 kilo ke atas sudah mulai dipanen. Jadi nunggu ayam besar. Itu nanti antara usia 35, 36, ya paling maksimal 40 hari sudah harus habis. Ya harapan saya tentu saya kepingin berkembang, eksis, kemudian syukur-syukur bisa nambah di tempat lain, itu harapan saya. Dan tentunya harapan saya kepada pasar tetap stabil, tidak naik turun. Nah, ini tentu kita harapkan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisalah nanti bagaimana caranya harga ayam di pasaran ini tetap stabil. Jadi antara pengeluaran dengan hasil ini adalah sisa bagi peternak, khususnya seperti saya peternak kecil ini ya susah juga nanti kalau kemudian harga ayam anjlok, kemudian ya gampangannya
untuk biaya operasional dengan hasil sudah nggak seimbang, ya ada keminusan, ya artinya ya tektor lah seperti itu. Adakah harganya masuk? Ya pada saat harga ayam anjlok, kebetulan saya di kemitraan ya, jadi memang di perusahaan itu sudah ada semacam nilai kontrak. Nilai kontrak, misalkan ayam seperti kemarin per kilo 10.000, kemudian saya dikontrak 19.000, itu ya saya tetap ikut di harga kontrak pabrik. Tetapi mau nggak mau, kalau harga turun seperti itu, ini kan juga punya dampak negatif yang luar biasa. Artinya jelaslah usaha itu mesti akan mengalami kerugian, khususnya di PT ya, di kemitraan saya itu mesti mengalami kerugian karena harga 10.000 itu tidak sebanding dengan harga DOC, dengan pakan dan sebagainya. Ya untuk trik-trik bagaimana untuk menghadapi pada saat harga ayam anjlok, ya kita tetap tidak boleh untuk tidak optimis, tapi harus tetap optimis. Kita harus yakinlah bahwa nanti suatu saat atau beberapa hari kemudian atau berapa pasti akan naik lagi, karena harga memang fluktuatif, tidak bisa kita kemudian harga ayam murah kemudian kita juga membiarkan ayam nggak kita kasih makan, juga tidak mungkin. Harus kita tetap optimis saja seperti itu. Kalau boleh, saya juga tidak pengusaha besar, tidak, tetapi paling tidak saya senang kalau melihat siapapun orangnya, apapun dari keturunan mana, kemudian lulusannya apa, itu bagi saya tidak terlalu menjadi persoalan. Yang membuat saya senang adalah bagaimana pemuda-pemuda atau generasi-generasi kita ini memiliki usaha sendiri, apapun. Yang jelas itu nanti kita tidak punya ketergantungan pada orang lain, gitu aja. Jadi yang penting bisa memberikan lapangan usaha pada teman-temannya, ya alhamdulillah, gitu aja. Tetap kita harus semangat untuk bisa mandiri. Kita jangan punya ketergantungan kepada orang lain. Karena dengan usaha sendiri kita tentu akan memiliki semangat yang lebih besar. Kita harus lebih optimis, kita melihat orang-orang yang sudah sukses kita jadikan wacana, atau kita jadikan untuk sebuah guru atau semangat kita melihat mereka yang sukses-sukses. Mungkin itu saja dari saya, pemirsa. Saya Khoirul Hadi tadi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, mudah-mudahan ini bisa dijadikan wacana ke depan. Walaupun tidak peternak, tetapi usaha-usaha lain tentu ini juga baik, karena tentu disesuaikan dengan kemampuan, kemauan, dan kondisi daerah masing-masing. Saya dan teman-teman dari HSTP mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.